Anggota DPRD Provinsi Banten daerah pemilihan Kota Cilegon dari fraksi Partai Amanat Nasional Dede Rohana Putra melaksanakan reses di Perumahan Bumi Panggung Indah, Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Jumat 24 Februari 2023. Reses masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 itu disambut antusias oleh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Dede Rohana yang menjabat sebagai Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa reses merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi anggota Dewan. Menurut Dede, sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, anggota DPRD Provinsi Banten yang berjumlah 85 orang harus menjalankan dan memanfaatkan momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menemui konstituennya dan menjaring informasi serta aspirasi terkait kebutuhan pembangunan atau menyangkut program kerja pemerintah daerah yang dikeluhkan. Dede menjelaskan aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun melalui reses tersebut akan direkap dan dibuat laporan. Kemudian diteruskan pada pimpinan Dewan untuk dijadikan pokok pikiran DPRD Banten dalam penganggaran program kerja pemerintah Provinsi Banten. Maka dalam melaksanakan 3 tugas itu, Bapak Ibu, saya selaku anggota Dewan harus banyak nutrisi. Nutrisinya bukan makanan, tapi nutrisinya informasi. Nutrisinya aspirasi. Saya mau sidang di sana nggak tahu kebutuhan masyarakat apa, kepengen masyarakat apa, jadi susah sidangnya. Maka kalau saya sidang, rapat-rapat di kantor Dewan itu harus tahu apa sih kepengen masyarakat. Reses itu resmi loh Pak, atas nama lembaga. Biasa reses itu di kantor wali kota. Wali kota reses menyampaikan aspirasi ke kita. Saya reses di kantor kecamatan, Pak Camat hadir. Reses di kelurahan, Pak Lurah hadir. Reses di masyarakat, Pak RT, Pak RW hadir, nggak masalah. Karena ini lembaga, ya, ada DPRD-nya. Jadi saya pada hari ini resmi kelembagaan. Saya bawa, ini media dari DPRD Provinsi Banten. Nanti ada YouTube-nya, nanti ada beritanya. Ini ada staf saya namanya Atma dari pagi. Dia bawa daftar hadir, dokumentasi, dicatat, direkam pengennya apa. Jadi bukan bohong-bohongan gitu. Jadi aspirasi kalau saya lupa diingetin, dicatat nanti Pak. Ini kemarin warga minta ini misalnya, aspirasinya ini misalnya, bisa. Jadi ini kegiatan resmi. Oleh karena itu, Dede Rohana berpesan kepada masyarakat yang hadir agar memanfaatkan kegiatan reses tersebut untuk menyampaikan aspirasinya, baik itu berupa saran, kritik, ataupun keinginan masyarakat tentang pembangunan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Mendapat kesempatan baik, sejumlah warga Bumi Panggung Indah pun menyampaikan keluh kesahnya kepada Dede Rohana Putra yang dijuluki Dewan Viral. Mereka menyampaikan beberapa permintaan mulai dari perbaikan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pembangunan drainase untuk mengatasi masalah banjir, penanganan jalan-jalan rusak, pembinaan UMKM, dan tingginya kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Masalah pembangunan di belakang, ya imbasnya kemarin-kemarin itu memang di warga yang sebelah sana itu banjir, dan jalan depan itu sebenarnya itu memang harusnya memang pemerintah Cilegon ya Pak ya, tapi dengan tangan Bapak yang masih sangat berfungsi banget, mudah-mudahan itu nanti ditoel bagaimana solusi terbaiknya. Kemudian ini mungkin tidak hanya di dalam kota saja, ini yang paling kita ngeri itu Pak, jalan akses mau ke Kabupaten Serang, Keramat Watu, daerah sana itu Masya Allah banget Pak. Yang pakai mobil mah gak ada masalah, tapi yang pakai motor, kalau jalan di sana, efek dari truk, kan jalan itu ini bergelombang. Kalau para pejabat yang naik mobil ke sana itu, mereka tidak akan merasakan bagaimana khawatirnya kita-kita yang bawa motor ini kepleset. Dan di sana banyak sekali kecelakaan. Dan mohon Pak, dipertimbangkan untuk itu. Kalau memang kendalanya itu truk ya Pak ya, truk itu memang nggak bisa diinin karena itu aset ya, aset dari pemerintah daerah mungkin. Jadi ya itulah, mungkin harus ada kerjasama yang pemantauan langsung ke TKP Pak. Kalau ibu-ibu ini terutama sekali karena bapak-bapaknya sudah banyak yang pensiun di sini Pak ya. Mohon nanti sampaikan juga salam kami masalah pangan, sandang pangan. Ini semakin lama semakin melambung harganya. Sementara di petani itu semakin tercekik, maka harga jatuh sampai di tengkulak itu mahal.
kita bisa menyalurkan aspirasi apa yang kita inginkan dan apa yang sudah kita perbuat untuk lingkungan. Jadi Pak Dede juga mengapresiasi kita punya asmantoga, tanaman telang namanya potel. Jadi kita ingin angkat nama potel ini, potensi energi lansia, apa yang dihasilkan bapak-bapak ini bisa bermanfaat dan bisa nambah nilai income lingkungan dan keluarga. Kalau JLS itu sebenarnya kita masalah kewenangan itu punya provinsi atau punya kota. Kita warga masyarakat tidak tahu, tahunya kita tuh jalan bagus. Tapi ternyata kita jadi tahu dengan adanya reses dari Dewan Provinsi, jadi kewenangannya itu pembangunan ada di provinsi, ada di kota. Nah kita nanti suatu saat kita ketemu dengan pejabat pemerintah kota, kita juga ngasih masukan, ternyata ada solusi perbaikan jalan di JLS itu. Jadi inilah manfaatnya kita reses ini, jadi kita akan tahu jalur-jalur pembangunan di tiap daerah itu. Merespon hal tersebut, Dede Rohana Putra menjelaskan bahwa permintaan masyarakat tersebut akan diperjuangkan dan disampaikan sesuai kewenangannya, baik kepada pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah Kota Cilegon. Dede berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut secara maksimal. Ia berharap permintaan tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, baik melalui anggaran perubahan APBD maupun anggaran murni tahun 2024 mendatang. Tadi ada banyak sekali aspirasi ya, salah satunya adalah problem banjir, dan ini memang saya setiap reses di beberapa lingkungan memang sangat mengeluhkan banjir, karena Cilegon itu paling hujan 6 jam setengah hari itu sudah langsung banjir ya. Dan ini harus diselesaikan secara komprehensif, harus melalui blueprint karena harus ada terintegrasi saluran air itu. Tadi sudah kita kunjungan ke lapangan, saluran air yang belum terintegrasi itu penyebab banjir. Dan bukan hanya di BPI, ada mungkin sekitar 40 titik di kota Cilegon ini yang kira-kira hujan cuma 6 jam langsung banjir. Jadi harga-harga bahan pokok mahal, insya Allah nanti kita sampaikan juga ke Kementerian Perdagangan khususnya, termasuk ke Bulog ya, supaya bagaimana stabil harga kebutuhan pokok itu ya, supaya masyarakat terjangkau, petani happy gitu. Ini sebenarnya dari tahun 2020 ketika saya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten sudah banyak aspirasi untuk bagaimana meningkatkan status Jalan Ningrat Selatan menjadi status provinsi, karena jalannya jalan lebar banget dan dimanfaatkannya bukan hanya orang Cilegon, orang Jakarta, Serang dan sebagainya. Jadi itu memang kalau dibenerin sama Cilegon, hari ini kemarin diskusi sama Pak Wali Kota butuh anggaran sekitar 156 miliar untuk perbaikan doang. Ya, itu nggak ada dana kita. Maka satu-satunya cara saya kira harus ditingkatkan statusnya biar dibiayainya sama provinsi, karena beda provinsi kan cukup besar. Dan memang tadi ada ketimpangan jalan provinsi di Cilegon cuma 3,6 kilo, daerah lain 100 kilo, kita cuma 3,6 kilo, kan nggak adil. Sangat apresiasi ternyata bapak-bapak yang sudah pada pensiunan ini ternyata memang punya semangat untuk kegiatan produktif. Dan ini jarang-jarang saya kira. Maka untuk itu ini kita dorong. Kebetulan ada produk yang dibutuhkan oleh, tadi kita bawa salah satu pengusaha kafe di kota Cilegon, ada Wahyu, dan dia langsung menerima nih. Sudah memang perlu perbaikan saya kira. Salah satunya pengeringan ya. Itu gampang, sederhana. Bapak-bapak kan pelaku industri semua nih. Gampang itu bikin opan kayak gitu, gampang lah. Inovasi biar lebih kualitasnya biar lebih bagus dan bisa diterima oleh pangsa pasar yang ada di Cilegon, khususnya kafe-kafe Cilegon ya. Di akhir kegiatan reses tersebut, Dede Rohana Putra meninjau hasil kegiatan positif warga Bumi Panggung Indah yang aktif melakukan kerja bakti, membuat tanaman obat dan keluarga atau toga, budidaya ikan konsumsi, dan lain sebagainya. Dede mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut karena dapat bermanfaat bagi warga sekitar. Tim Liputan memberitakan dari Kota Cilegon.